Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa agar kasih anugerah kebaikan Tuhan senantiasa tercurah atas setiap kita pada hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Pakai hamba jadi berkat untuk setiap mereka yang menyaksikan acara ini. Dan nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. 3 hal bagaimana kita dapat mengelola beban kita dengan benar. Kita lihat dari Matius 11 ayat yang ke-8 sampai 30, tapi saya baca dari ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya." Ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun itu ringan." Bagaimana kita dapat mengelola beban kita dengan benar? Setiap kita memiliki beban dalam hidup ini. Alkitab mengatakan beban-beban tersebut ditentukan dari bagaimana cara kita meresponinya. Orang Kristen itu, orang percaya itu responsif, bukan reaktif. Kalau reaktif itu ada masalah, emosi dulu, marah dulu, masalah gimana nanti, urusan nanti. Tapi kalau responsif itu memikirkan, tenang dahulu, dan memikirkan jalan keluarnya. Kalau saudara lihat botol minyak urapan ini, kalau saya pegang begini, sangat enteng banget. Tetapi kalau saya pegang 1 jam, akan jadi lebih berat. Kalau saya pegang 1 hari, akan mengakibatkan kebas tangan saya. Kalau saya pegang 1 tahun, mungkin ya amin-amin, tangan saya nggak bisa akan saya pakai lagi. Begitu juga dengan beban hidup ini. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengelola beban kita dengan benar? Yang pertama, ada beban-beban yang harus kita letakkan di bawah kaki Yesus. Tidak semua harus kita pegang, tidak semua harus kita jalani, tidak semua harus kita selesaikan, tidak semua beban harus kita lakukan dengan kekuatan kita. Bahkan seluruh beban hidup kita letakkan di bawah kaki Yesus. Ayat yang ke-28 mengatakan demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ada beban-beban yang perlu kita taruh dalam kaki Yesus. Ada beban-beban yang memang perlu kita jalani, perlu kita lewati, tetapi tetap bersama dengan Yesus. Apapun beban yang sudah sedang hadapi, datang sama Tuhan. Firman Allah bahkan mengatakan dalam Mazmur 55 ayat ke-23, mengatakan demikian, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah." Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Yang kedua, dikatakan ada beban-beban yang harus kita angkat bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Allah mengatakan demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tahukah saudara, pada zaman dahulu kuk dipasang kepada yang namanya binatang sapi. Dan biasanya sapi muda dengan sapi yang tua diberikan kuk yang sama. Dan biasanya sapi yang muda dan sapi yang tua itu mereka dibawa bersama. Mengapa? Karena yang tua akan mempelajari, akan memberikan pengalaman. Yang tua lebih kuat, lebih sebagainya. Yang tua akan mengajar sapi yang muda. Apa yang dimaksud dengan ada beban-beban yang harus kita angkat bersama dengan Yesus? Artinya belajar sesuatu, bahwa kita harus terikat, dekat bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar dari Dia yang lemah lembut, rendah hati. Kedekatan adalah tempat terbaik untuk diajarkan segala sesuatu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kekuatan dari surga. Kita akan dapat mengangkat beban masalah kita. Sebagai contoh, suatu hari saya mengangkat sebuah beban. Bebannya berat karena saya bukan orang yang profesional dalam bidang olahraga.
Tetapi ada seorang teman saya yang membantu saya mengangkat beban tersebut. Bahkan kadang-kadang dia nggak angkat, dia cuma cukup pegang ini saya. Itu memberikan sebuah respon bahwa ada orang yang bantu saya. Bayangkan kalau Yesus, Tuhan Allah, berjalan bersama dengan saudara. Ada beban-beban yang harus kita letakkan di bawah kaki Yesus. Beban-beban yang kita udah nggak bisa lagi lakukan apa-apa. Kita udah lakukan yang terbaik, kita sudah mau menyerah, keadaan terlalu sulit, kita serahkan sama Yesus. Ada beban-beban yang harus kita angkat bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Melihat Dia, Tuhan, akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, dan akan menyelesaikannya bagi kita. Dan yang ketiga, ada beban-beban yang harus kita bagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain. Jangan berusaha mengontrol segala sesuatu sendirian. Buka hatimu, buka dirimu. Agar saudara nggak perlu berlagak kuat. Saudara nggak perlu merasa hebat. Saudara, Tuhan ciptakan kita untuk bisa menjadi penolong buat orang lain. Dan biar juga orang lain dapat ditolong oleh kita. Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu harus memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu harus memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah kita diperintahkan untuk bertolong-tolongan. Saling membantu, saling mengingatkan. Membagi beban kita bukan berarti kita menjadi beban bagi orang lain. Tetapi berbagi beban supaya lebih ringan dan lebih mudah. Dan supaya kita dapat menyelesaikannya lebih cepat. Mari renungkan mana beban yang harus kita letakkan. Di antara ketiga hal yang di atas. Ada beban yang harus kita letakkan. Ada beberapa hal yang mungkin kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Serahkan sama Tuhan. Ada beban yang harus kita angkat bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, ada beban-beban yang harus kita bagi bersama dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, bahkan dengan partner kita. Agar mereka tahu apa yang sedang kita hadapi, tentunya dengan orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang kita percaya dia adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bagi bebanmu dengan mereka, biar mereka tahu dan mereka dapat mendoakan saudara. Dan firman Tuhan mengatakan demikian. Yeremia 31 yang ke-25, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab Tuhan akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan dibuat puas oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi hidup ini. Jangan pernah berhenti berharap dan percaya. Apapun beban saudara, mari letakkan di bawah kaki Yesus. Angkat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan berbagilah dengan sesama orang-orang percaya. Tulis dalam komentar di bawah apa yang saudara sedang hadapi. Bagikan beban saudara bersama dengan kami. Biar kami boleh mendoakannya bersama dengan saudara. Taruh bebanmu di bawah kaki Yesus. Dan angkat bebanmu bersama dengan Tuhan Yesus. Bagikan bersama dengan orang-orang yang saudara kasihi. Dan kita akan sama-sama keluar sebagai pemenang. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Bapa, Raja, Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kami akan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar
dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai kejauhan dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, kami akan terbang tinggi bersama Dia. Kami mau kuat, kami nggak mau menyerah. Kami mau serahkan semua beban kami di bawah kaki Yesus. Kami mau angkat beban kami bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan temukan kami dengan orang-orang yang cinta Tuhan, agar kami boleh sama-sama saling melengkapi, saling memberkati. Dan masalah yang terjadi, agar boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.